Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara pendengar Blessing Morning yang dikasihi Tuhan. Bersyukur apabila pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan yang sehat. Tuhan telah menyertai istirahat kita sepanjang malam dan kiranya pada pagi hari ini kita meluangkan waktu kita dan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan kita boleh menerima berkat melalui perenungan pagi hari ini. Firman Tuhan terambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-37 sampai 39. Nanti Ibu Emma yang akan membacakan ayat-ayat ini. Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Amin. Tema renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, datanglah dan minum. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk kebaikan Tuhan dari hari ke hari, sehingga kami telah menginjakkan kaki kami di bulan yang ketiga pada tahun 2026 ini. Biarlah kami terus diberi kekuatan baru, semangat baru oleh Tuhan dalam menghadapi berbagai-bagai masalah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah perenungan kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Setiap tahun orang-orang Israel harus merayakan Hari Raya Pondok Daun. Hari Raya Pondok Daun ini adalah peringatan bahwa mereka pernah melakukan perjalanan di padang gurun selama 40 tahun, diam di kemah-kemah dan berpindah-pindah tempat. Dengan demikian, ketika mereka merayakan Hari Pondok Daun itu, mereka membuat pondok dari dedaunan dan tiap-tiap keluarga tinggal di dalam pondok itu selama 7 hari. Pada akhir dari perayaan tersebut, imam-imam mengambil air dari kolam Siloam dalam sebuah tempayan, kemudian dicurahkan dari mezbah di Bait Allah untuk menjadi sebagai kurban curahan dan untuk memperingati juga bahwa mereka pernah mengalami air yang meluap dari gunung batu. Namun Yesus ketika di hari terakhir, yaitu di puncak perayaan Pondok Daun itu, ia berdiri dan menyerukan, "Barang siapa yang haus, datanglah kepadaku dan minum. Barang siapa yang percaya kepadaku seperti yang tertulis di dalam kitab suci, ia akan mengalami aliran-aliran air hidup di dalam hatinya." Yang dimaksudkannya adalah Roh Kudus yang akan diberikan oleh Bapa kepada orang percaya. Maksud Yesus menyatakan hal ini adalah untuk memberi pengertian kepada orang-orang Yahudi bahwa upacara perayaan Pondok Daun seperti itu tidak akan menjawab kehausan mereka secara rohani. Upacara-upacara yang dilakukan setiap tahun itu hanyalah simbol belaka. Hanya Yesus sebagai firman yang hidup, firman kebenaran yang diutus oleh Bapa, itulah yang dapat menjawab kehausan jiwa manusia. Sesungguhnya apabila kita mengalami kehausan secara fisik, kita dapat merasakan gejala-gejala
pada tubuh kita. Misalnya kepala menjadi pusing, tenggorokan kering, rasa lemas di seluruh tubuh karena dehidrasi. Bahkan juga akan mengalami gangguan pada ginjal kita. Itu baru kehausan secara fisik. Terlebih lagi jika kita mengalami kehausan secara rohani, kita akan mengalami kegelisahan. Kita akan mengalami rasa galau, emosi tidak terkendali, kemudian kita merasakan hati kita kering dan pikiran-pikiran kita menjadi negatif. Oleh karena itu, Tuhan Yesus tahu kebutuhan jiwa manusia, yaitu air hidup yang bisa memberikan kekuatan baru, bisa memberikan hikmat dan tuntunan dalam kehidupan yang penuh dengan hal-hal yang menggoda dan menjatuhkan kita. Yesus menawarkan dirinya sebagai firman yang hidup, dan bagi orang-orang yang percaya seperti yang terdapat di dalam kitab suci yang mengatakan dari dalam hatinya akan keluar aliran-aliran. Aliran yang dimaksud adalah aliran kekuatan, aliran semangat, hikmat, tuntunan dari Allah Roh Kudus yang berdiam di dalam kita. Jadi janganlah ibadah kita kepada Tuhan itu hanya merupakan melakukan simbol-simbol kekristenan belaka. Seperti hal orang Yahudi, hal itu tidak akan menjawab kebutuhan spiritualitas kita. Sedangkan firman Tuhan mengatakan, apabila kita ada di dalam persekutuan dengan firman-Nya, dengan Roh Kudus yang terus berbicara di dalam hati kita setiap saat, maka kita akan merasakan damai sejahtera yang melampaui segala akal itu akan ada di dalam diri kita. Namun seringkali orang percaya itu masih mengalami kekeringan secara rohani, tidak mendapatkan apa yang seharusnya menjadi berkat dalam kehidupan kita. Bagaimana Roh Kudus itu dapat menuntun kita kepada jalan-jalan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Apakah firman Tuhan selalu ada, muncul, dan mengalir di dalam hati kita masing-masing setiap hari, sehingga aliran-aliran itu senantiasa memperbarui kekuatan kita. Marilah kita datang kepada Yesus, minum air hidup kebenaran itu, sehingga akan membuat hidup kita tidak kering, tidak cemas, tidak gelisah, karena Yesuslah yang terus membimbing kita sebagai air hidup yang sesungguhnya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah hati kami dibuka untuk firman Tuhan. Hati kami merindukan dan haus akan ajaran kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus senantiasa memberikan kepada kami tuntunan saat kami membutuhkan, saat kami dalam pergumulan, dalam menghadapi penyakit, dalam menghadapi keadaan yang tidak baik. Kami tidak menjadi putus asa, tetapi kami berpegang kepada setiap firman yang ada di dalam kitab suci kami. Segala kehausan kami, Engkau yang akan berikan kepuasan secara rohani, sehingga kami menjadi segar, bahkan kami juga bisa memberkati orang lain. Ajarlah kami untuk mentaati setiap firman yang kami dengar,
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu ada di dalam hati kita selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat melakukan aktivitas kita pada hari ini.